Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ayyuhatulab wa tulabah, nahnul an nastamiru ila maudu'il jadid fi dirasah al-lughah al-arabiyyah, yakni fi maudi' anwa'ul fi'li. Tayyib ayyuhatul labah mubasyaratan faqat qabla sa'ubayyinu 'anil anwa'il fi'li kamal 'adah. Sa'ubayyinul awalan yakni fi fahmin nas, yakni fi maudu' rihlatu ila syati'il bahri. Sa'akra'u summa sa'utarjimu ba'dal akra'. Oke, mahasiswa yang budiman, kali ini kita akan membahas terkait dengan anwa'ul fi'li, yaitu macam-macam fi'il. Sebelum kita membahas terkait dengan anwa'ul fi'li atau macam-macam fi'il tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan fahmun nas yang ada di buku tersebut. Jadi silahkan nanti diharokati, kemudian ditulis terjemahnya ketika saya menjelaskan fahmun nas ini. Oke, langsung saja. Rihlatu ila sati'il bahri, tamasa ke pinggir pantai atau tamasa ke pantai. Al-udlatu ala abwab ya Ilyas. Ini percakapan antara Sulaiman dan Ilyas. Al-udlatu alal abwab ya Ilyas. Liburan, al-utlah artinya liburan, alal abwab sudah di depan pintu wahai Ilyas. Ilyas kemudian menjawab, hada fursatun thayyibatun ya akhi. Ini adalah waktu yang baik wahai saudaraku. Sulaiman bertanya, aina satahdu utlata dirasiyah ya Ilyas, mau kemana kamu akan menghabiskan atau bertamasa. Tamasa dirasiyah itu artinya liburan sekolah atau liburan kampus wahai Ilyas. Saat habu ila sati'il bahri, saya akan pergi ke pantai. Maro'yuka fidzalik, apa pendapatmu tentang itu? Hada fikratun jayyidatun wa bil khassah anal bahra hadiun hadal ayam. Ini adalah ide yang bagus. Bil khassah, terlebih-lebih sekarang ini bahrun atau pantai itu hadiun itu tenang. Bil khassa annal bahra hadiun hadal yaun. Terlebih lagi sekarang ini pantai lagi tenang atau semilir-semilir, hening, tidak ada ombak. Bihadza munasyabah da'autu ba'dal astiqai litihabi ma'ana. Dengan ini saya akan
mengajak sebagian teman-teman untuk pergi ke sana bersama kita. Wa nastakhriku minal baiti fis sabahil bakiri. Kemudian kita akan ke sana dari rumah itu pagi-pagi sekali. Makna hada yajibu alaina anasta'ida mundul an. Maksudnya adalah atau artinya kita akan menyiapkannya, wajib atas kita untuk menyiapkannya mulai sekarang. Arju dalika wa atlubu min asdiqaina ayasta'idu kadzalik. Saya berharap begitu dan saya meminta kepada teman-teman kita untuk menyiapkannya juga. Sulaiman menjawab, mada satakhudu ma'ana fi rihlah, apa yang akan kamu bawa bersama kita pada waktu rihlah nanti, pada waktu tamasa nanti. Sa'ahmilul wajibatil qafiyati wasyayyi, saya akan membawa makanan ringan, wasyayyi dan teh, makanan ringan dan teh. Walatan samala bisa sibahati wa kuratul qadami wa alatut taswir, dan jangan lupa membawa juga baju renang, wa kuratul qadam dan bola untuk ditendang atau sepak bola, wa alatut taswir dan alat untuk menggambar atau kamera juga bisa. Hal hunaka sayun akhar, apa ada yang lain? Naam, ahmilu aidon ba'da qarasi saghirati wa mungdalati wa mudlati. Ya, saya juga akan membawa sebagian kursi yang kecil. Kursi kecil itu ya mungkin di pantai itu untuk duduk-duduk itu. Wa mudlati dan payung. Wa mudlati dan payung. Yaitu payung di pantai itu. Thayyib ya akhi, baiklah wahai saudaraku. Atamana antakuna rihlatas sa'idah. Saya berharap rihlah atau tamasa ini menjadikan kebahagiaan sa'idah, insyaallah, jika Allah menghendaki. Thayyib, ayo tulab mubasyaratan faqat nahnu nabhas anil anwa'il fi'il. Jadi pembahasan tentang terkait dengan pembagian fi'il itu sudah kita jelaskan dari awal tersebut bahwa fi'il itu terbagi menjadi 3. Jika fi'il itu dilihat dari segi zamannya atau segi waktunya, maka fi'il itu terbagi menjadi 3, madhi, mudhari' dan amar. Madhi itu adalah lampau, fi'il mudhari' itu yang sekarang dan yang akan datang, kemudian fi'il amr itu menunjukkan kata perintah yang akan dilakukan. Oke, ini ya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Jadi kalau fi'il madhi itu yang sudah dilakukan, telah dilakukan. Yaitu contohnya nasoro, telah menolong. Telah menolong tersebut itu adalah sudah dilakukan walaupun 1 detik yang lalu. Ketika pergi ke kampus kemudian ada kecelakaan di jalan gitu. Kemudian kalian menolong walaupun 1 detik yang lalu kalian sudah menolongnya, itu dianggap sebagai fi'il madhi. Beda dengan fi'il mudhari'.
Kalau fi'il mudhari ini sifatnya adalah yang sekarang dilakukan dan yang akan datang. Ini adalah sifatnya itu menempel atau yang dilakukan sekarang ini. Seperti saya menjelaskan terkait dengan anwa'ul fi'il. Ini adalah saya berkedudukan sebagai fi'il mudhari ini. Jadi melakukannya sekarang dan yang akan datang. Kan ini nanti ada beberapa materi yang saya berikan. Jadi ini adalah fi'il mudhari. Nah, yang saya jelaskan baru saja itu namanya fi'il madhi ini. Terus kemudian nanti saya akan memerintahkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku tersebut. Nah, itu namanya fi'il amr. Kalau fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Nah, kalau perintah itu yaitu sifatnya itu adalah yang akan dilakukan. Jadi tidak ada perintah itu sekarang terus sekarang diperintah, sekarang juga dilakukan. Itu enggak ada. Yang ada adalah walaupun 1 detik itu pasti perintah itu ya yang akan datang. Kerjakan tugas ini. Jadi setelah saya mengucapkan kerjakan tugas ini baru kalian mengerjakan. Itu ya. Jadi walaupun 1 detik yang akan datang itu tetap namanya fi'il amr. Oke. Paham ya? Nasoro yang suruh unsur maknanya adalah telah menolong, sedang akan menolong, dan tolonglah. Nah, ini cara pembentukan fi'il mudhari dari fi'il sulasi. Fi'il mudhari dari fi'il sulasi mujarrad. Apa sih fi'il sulasi mujarrad itu? Adalah fi'il yang terdiri dari tiga tiga huruf. Sulasi itu salasah itu 3. Itu ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menambahkan huruful mudhara'ah atau akhruf al-mudhara'ah. Yaitu huruf-huruf yang menunjukkan menunjukkan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu bisa ditandai dengan huruf-huruf ini pada awal kalimatnya. Contohnya alif, nun, ya, dan ta. Disebut dengan Anita. Ya, diingat-ingat, Anita adalah huruful mudhara'ah. Nah, ini contohnya ya. Ini seperti ini. Nah, di sini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu disebut mutakalim. Orang pertama itu disebut mutakalim. Orang kedua disebut mukhatab atau yang diajak bicara. Jadi mutakalim ini adalah orang yang berbicara. Orang pertama yang berbicara. Kemudian mukhatab ini adalah orang yang diajak bicara. Nah, orang yang digosipin atau orang yang dibicarakan itu namanya ghaib atau ghaibah. Orang yang dibicarakan, orang ketiga. Nah, dalam pembagiannya juga itu ada mufrad, musanna, jamak. Ada mufrad itu artinya adalah sendirian, musanna itu adalah berdua, jamak itu lebih dari 3. Nah, harfu mudhara'ah itu yang mana toh? Nah, ini harfu mudhara'ah. Ini ya. Nah, kalau ya itu digunakan untuk orang ketiga. Contohnya yaktubu.
Yaktubu mufrad ya. Yaktubu berarti dia sedang menulis. Yaktubani dia berdua itu sedang menulis. Yaktubuna mereka sedang menulis. Ya, ini cara membedakannya. Ini asal katanya adalah kataba. Asal katanya adalah kataba, kemudian ditambahkan dengan yaul mudharaah atau taul mudharaah atau aliful mudharaah atau dan nun mudharaah. Bisa dilihat di sini. Nanti bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot untuk cara membedakannya. Oke. Jadi cukup ditambah dengan ya, ta, alif atau nun. Itu. Kalau ta, kalau ditambah dengan ta, tambah dengan ta seperti di sini. Taktubu, kamu sedang menulis. Oke, selanjutnya cara pembentukan fi'il amar dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudharaahnya. Yataqaddamu. Yataqaddamu ini artinya maju. Berjalan maju. Ya. Yataqaddamu. Ini fi'il mudhari'. Kemudian dijadikan fi'il amar. Jadi taqaddam itu dihilangkan yaknya ini. Yaknya dihilangkan. Yaknya dihilangkan. Terus huruf yang terakhir itu disukun. Ya, menjadi taqaddam. Bisa di screenshot juga nanti. Kemudian nah ini ya penjelasan al-mudhari' amr. Penjelasannya adalah setelah huruf mudharaahnya sukun, ain fi'ilnya berharokat kasroh atau fathah. Setelah huruf mudharaahnya sukun, ain fi'ilnya berharokat dhammah. Nah, contohnya begini. Ini kan fi'il mudhari'nya jalasa yajlisu. Nah, huruf mudharaahnya sukun. Mudharaahnya sukun. Ain fi'ilnya berharokat kasroh atau fathah. Kasroh atau fathah. Ini kasroh yajlisu atau fathah yaftahu. Ini ya. Maka itu ditambahkan dengan ini. Tambahkan dengan apa ini? Hamzahul wasol, yaitu hamzah yang untuk ditambahi. Ya ini ya, apabila setelah huruf mudharaahnya sukun maka ditambah hamzatul wasol, mengubah harokat hamzah wasol tersebut menjadi kasroh apabila ain fi'ilnya berharokat kasroh atau fathah, dan menjadi dhammah apabila ain fi'ilnya berharokat dhammah. Itu ya. Yajlisu setelah yaul apa ini? Ya mudharaah itu fa fi'ilnya itu sukun. Makanya harus ditambah dengan alif. Ditambah dengan hamzatul wasol. Itu hamzah untuk menambahi supaya hidup bunyinya. Yajlisu ijlis, yaftahu iftah, yaktubu uktub, yang suruh unsur. Kecuali pada ini pembahasan yang selanjutnya yang agak rumit ya, kita lewati saja. Nah, ini tidak membentuk fi'il amar dari fi'il yang berwazan fa'ula. Fa'ula itu maksudnya adalah
kata sifat. Sifatnya apa? Sifatnya bagus atau mulia atau buruk atau indah. Ini kan sifat ini. Jadi kalau sifat itu kita tidak bisa membuat fi'il amarnya. Nah, fi'ilnya amarnya itu tidak bisa. Mulialah itu belum tentu orang itu bisa mulia. Buruklah belum tentu orang itu bisa buruk. Indahlah. Jadi maksudnya ini adalah apa ini? Kata sifat. Kalau sifat itu tidak bisa diperintah. Oke, kemudian wazam fi'il surasi mujarrad. Ini contoh-contohnya ya, fi'il mudhari', fi'il madhi, mudhari', amr. Misal ini. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini lebih dalam lagi ya, bisa di screenshot saja nanti untuk penjelasannya, bisa download terkait dengan fi'il sulasi mujarrad. Bisa download keterangannya di sana. Kalau diterangkan di sini nanti akan membingungkan karena sebelum ke sini pasti nanti banyak hal yang perlu diketahui oleh adik-adik semua. Oke. Ini ya. Ini juga bisa di screenshot. Silahkan. Ini juga bisa di screenshot. Ini juga. Ini juga bisa di screenshot. Atau nanti bisa saja PPT-nya saya share di share di e-learning. Kemudian kalian bisa mempelajarinya. Jadi silahkan nanti dipelajari terkait dengan penjelasan di PPT tersebut, karena saya rasa nanti ini perlu pendalaman yang lebih dalam lagi karena tidak cukup waktu slide ini. Sekarang kita membahas terkait dengan fi'il mabni majhul. Ada mabni maklum, ada fi'il mabni majhul. Fi'il mabni maklum, fi'il maklum dan fi'il majhul. Maklum itu adalah fi'il yang menyebut fa'ilnya di dalam kalimat. Ini adalah kalimat aktif. Contohnya saya makan nasi atau dia belajar, atau Ahmad belajar bahasa Arab. Ahmad belajar bahasa Arab. Kalau fi'il majhul itu adalah kalimat atau fi'il yang menyebutkan fa'ilnya di dalam kalimat. Fi'il yang tidak, nah ini kurang kata tidak menyebutkan fa'ilnya di dalam kalimat. Contohnya bagaimana? Itu adalah bahasa Arab dipelajari. Siapa yang mempelajari? Enggak ada. Nah, belum diketahui. Yang mempelajari siapa? Belum diketahui. Jadi kalau maklum itu adalah kalimat aktif, majhul adalah kalimat pasif. Nah, itu contohnya itu tadi ya. Saya makan nasi. Akulu rusa atau akulu lahma. Ahmad yakulu lahma. Kalau dimajhulkan itu daging dimakan. Ahmad yakulu lahma. Ahmad sedang memakan daging. Terus kemudian dimajhulkan
Daging dimakan Ahmad. Apa itu? Daging dimakan. Siapa yang makan tidak tahu. Oke, kemudian tujuan dimajhulkan fi'il ini bisa diketahui karena sudah dimaklumi dan sampai akhir. Karena belum diketahui dan tidak mungkin dapat ditentukan, ini seperti menduga-duga gitu ya. Terus karena lebih dirahasiakan, terus karena ada kekhawatiran jika dijelaskan fa'ilnya, karena merasa takut, karena merasa menghormati, atau tidak membawa faedah jika fa'ilnya disebutkan. Ini dimajhulkan, maksudnya dipasifkan fi'il tersebut. Nah, caranya membuatnya tersebut, kata-kata ini ya, menjadi kutiba. Kataba menjadi kutiba. Kataba itu artinya menulis. Kutiba ditulis. Kataba artinya menulis, kutiba artinya ditulis. Seperti juga kalimat Pak Saro terus kemudian dimajhulkan menjadi Buksiro. Pak Saro itu artinya adalah memecah belah. Kalau Buksiro itu dipecah belah. Siapa yang memecah belah? Ya musuh gitu ya. Oke. Ini nanti saya akan share PPT-nya. Kemudian kalian bisa downloadnya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kemudian untuk tugas mahasiswanya itu adalah mengerjakan tadrib 1 dan tadrib 2 pada halaman 85 dan 86 dikerjakan kemudian dikumpulkan sebelum UAS berlangsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ila liqa fi amanillah. Syukron ala husni timamikum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.